Yang jelas Pak Bu, hukum dunia yang walau bagaimanapun sadari satu dipergilirkan. Kada kawapian belalawasan sugi tenau. Andai pun kawapian dari masa hidup ini sugi sampai meninggal, tidak akan juga dibawa pulang. Dua hal ini hukum dunia, dipergilirkan dan ditinggal. Itu sadari. Berkaitan tentang kewajiban muslim dengan muslim yang lainnya, yang apabila salah seorang muslim daripada kita Pak Bu berpulang ke rahmatullah, maka kewajiban yang harus ditunaikan ada beberapa hal. Artinya apa? Jikalau dalam satu kampung atau satu negeri tidak ada yang mengenal dan mengetahui tentang penyelenggaraan jenazah, maka satu kampung itu Pak Bu berdosa. Asalkan satu saja, walau seikung tahu, maka yang lain tidak menanggung. Nah, oleh karenanya itu Pak Bu, untuk menyelenggarakan jenazah yang pertama adalah memandikan. Ini pembahasan yang kesekian kali. Lalu bagaimana cara dan kaifiat memandikan jenazah? Ini perlu. Sebelum jenazah dimandikan, maka perlu dulu Pak Bu, jenazah ini diistinjai. Kita di kampung mengatakan mamiradu. Belum tidak tahu di sini bilangnya apa? Sama. Jadi bahasa kampungnya mamiradu, bahasa hukumnya adalah istinja. Jadi saat mengistinjai orang yang memandikan ini Pak Bu, haruslah dia berniat nawaitul istinja ala hadzal mayyit kalau laki-laki, ala hadhil mayyitah kalau perempuan. Fardalillahi ta'ala, sengajaku mengistinjai atas ini jenazah, fardu atasku karena Allah Ta'ala. Nah, ini bagaimana cara mengistinjai? Karena tidak bisa Pak Bu jenazah dimandikan kalau tidak beres istinjai. Dan yang kedua, masalah memandikan jenazah yang bisa terlalu lama karena istinjanya tidak beres. Oleh karena itu ulun sarankan, dan ini satu kewajiban Pak Bu, tolong saat beristinja hati-hati. Kalau istinja tidak beres, satu, ibadah tidak diterima, seumur hidup tidak diterima. Yang kedua, bahkan ujar Nabi bisa mengakibatkan dapat siksa kubur. Orangnya ahli ibadah, istinja tidak beres. Itu di zaman Rasulullah begini Pak Bu. Tatkala Nabi lewat satu komplek kuburan, Nabi melihat orang yang dalam kubur itu disiksa. Sahabat Sauban bertanya, kenapa ya Rasulullah? Bukankah dia hidup di zaman engkau? Bukankah dia melihat engkau? Bukankah dia juga umat engkau? Apa dia tidak tidak beramal? Ujar Nabi, orang ini ahli ibadah. Ternyata kata Nabi apa? Istinja tidak beres. Al istinja'u wajibun minal bauli wal ghaib. Istinja itu hukumnya wajib dari kencing dan berak. Jadi dari kencing dan berak yang kita bersuci itu namanya istinja. Nah, orang yang memiradu mengistinjai jenazah harus pakai sarung. Pian boleh gunakan kain atau seperti sarung yang digunakan orang-orang medis. Boleh. Ada orang medis nama gunakan sarung? Boleh. Tentunya ambil sarungnya ini yang tangan kiri.
Nah, sambil pian memasukkan tangan bagian kubul, bagian depan kemaluan, dan bagian dubur, bagian belakang kemaluan itu harus dibersihkan. Benar-benar dibersihkan. Yang susah, yang sulit membersihkan itu adalah bagian dubur, bagian belakang kemaluan. Nah, ini pelan-pelan sambil pian membersihkannya sambil disiram, dan boleh bercampur air sabun supaya bersih dan tidak terlalu tercium. Sambil kita mengistinjai atau memiradu, Pak Bu, perutnya ini jangan keras. Dari sini, dari atas sini, dari atas mana ya? Anak ulun membuka ini mana ya? Ya, perut, dari atas perut, menekannya jangan terlalu keras, pelan saja. Jangan menekan seperti orang hidup, jangan, pelan. Ya, asal ada tekanan tapi pelan. Nah, dengan maksud kalau ada kotoran yang belum keluar, jelas. Sambil kita menekan pelan, sambil disiram. Nah, jadi kotoran itu benar-benar bersih. Untuk menunjukkan bersihnya dan sucinya, tandai beberapa hal. Hilang bendanya, hilang baunya, hilang warnanya, juga hilang rasanya, dan ini harus disaksikan. Makanya kalau bisa memandikan jenazah jangan sendirian. Kenapa, Guru? Satu, supaya untuk menyaksikan nanti jenazah ini benar-benar suci apa tidak. Yang kedua, bila jenazah bangun, nah ada kawan bukan bangun sorangan di bapak kada ada mengawani kawan bos dia diceleni apa iya jenazah menceleng sambil tontongan mandi cat ruangannya kapal mandi sorangan juga ya. Nah, jadi Pak Bu, sebaiknya berdua untuk ada yang membantu tuh paling kurang berdua, lebih ya jangan terlalu banyak, 3. Terlalu banyak beramian mandi. Kita nih Pak Ibu minta maaf dulu, kenapa orang mandi jenazah ditonton? Salah. Orang mandi jenazah nih jangan ditonton. Pian aja nak mandi udah liatin nih Bapak. Oh jalan. Kira-kira tak mau ya. Aneh, mandi jenazah kenapa ditonton? Nah, kebiasaan kita orang baru nenek. Tapi kada ada Bang di sini. Kada ada sedikit. Nah, jadi disaksikan hilang bendanya, hilang baunya, hilang warnanya, juga hilang rasanya. Kalau sudah disaksikan bersih, berarti istinjanya selesai. Yang jadi masalah, kalau jenazah ini selalu mengeluarkan kotoran, bagaimana? Maaf Pak, semua nanti apa keberadaan kita masa hidup akan terlihat tatkala meninggal. Tuhan perlihatkan. Maaflah, itu pasti. Bagaimana perihal hidup kita selama ini? Ketika kita mau meninggal, endal maut, bukan qoblal maut, endal maut, wa ba'dal maut. 3. Akan nanti Tuhan perlihatkan sebelum dia mati bagaimana. Akan Tuhan perlihatkan ketika dia hendak meninggal. Bahkan Tuhan perlihatkan setelah dia meninggal. Karena itu hati-hati itu. Hidup ini sebenarnya Pak Bu nikmat, cuman kadang-kadang kita ini ditunggangi nafsu. Tidak tapian perhatikan Pak Bu, adakah orang kaya yang walaupun sebanyak apapun hartanya yang membawa tatkala meninggalnya ada? Sudah di zaman karun ada yang bawa, sudah tahu aja. Jadi nang banyak harta jangan tapi pemalas.
ingin tahu ditukari banyak ditukari. Guru tuh pintar. Benar pintar kan jadi guru sponsor. Ya sudah aja kalau pangkat jabatan. Namrud di zaman Nabi Ibrahim, Fir'aun di zaman Nabi Musa. Nah, berarti yang jelas Pak Bu, hukum dunia yang walau bagaimanapun sadari satu dipergilirkan. Kada kawapian belalawasan sujud nau. Andai pun kawapian dari masa hidup ini sugih sampai meninggal, tidak akan juga dibawa pulang. Dua hal ini hukum dunia, dipergilirkan dan ditinggal. Tuh sadari, pian jabatan tinggi maulah jadi bupati terus. Itu kan ada berapa periode kalau masa hidup jadi ganti orang enggak? Ya Bu, dipergilirkan dan ditinggalkan nih hukum dunia. Jadi bila kita tabarung ada di atas, jangan sombong, jangan angkuh, jangan congkak, biasa aja, biasa. Hukum dunia dua. Nah kembali, jadi bila orang selama hidup kurang perhatian dengan istinja, ya nah keluar terus. Nah di mapa bagi kita yang memandikan menolong. Nah ada terkadang Pak Bu darah yang keluar tanpa henti, keluar, ada di keluar telinga, ada di hidung, ada di montok. Nah, ada enam kotoran keluar terus. Ya ambil, ini bahakikat. Ini kedua dalilnya, tapi bahakikat orang bahari itu mengambil surah Al-Lahab, tabat yada abilah biwatim, supaya tetabat ujar. Tapi lun ini kan orang bahari, pian hendak ikuti bagus kada terdepan, tapi jangan mengatakan salah. Orang bahari itu bahakikat. Bahari bu kayak apa orang hendak melahirkan baju pelongsor. Ini jawaban ayatnya nih, cuman orang bahakikat non wal qalam wa mayas turun. Apa hubungannya? Tadi ada hubungannya anur aja supaya tak turun pulang, padahal maknanya jauh. Nun demi nun wal qalam, Tuhan bersumpah atas kolamnya yang dia turun, yang dia firmankan. Ini bahasa sini turun, mudah hantar turun di sini. Tapi bujur juga pulang. Tuh bidan terpakainya tak? Bujur ada bu? Bujur ada? Non wal qalam wa ma yas turun. Padahal jawaban maknanya nang lawan bersangkutan, tapi ngaransin bahakikat. Boleh, boleh. Selama tidak merendahkan ayat dan tidak menghinakannya, boleh. Tidak mengapa. Ya, jadi yang dibaca apa? Surah Al-Lahab. Tapi jangan sampai habis. Tabat yada abilah biwat. Sampai situ aja ulang-ulang. Nah, sekarang kalau kita sudah yakin akan keberadaan jenazah ini Pak Bu, dalam keadaan bersih suci, setelah diistinjai baru kita persiapkan untuk memandikannya. Nah jadi tidak bisa dimandikan kalau belum istinja beres. Nah untuk memandikan pian boleh letakkan jenazah di atas keranda, boleh tinggikan sedikit kepalanya. Nangaran kita hendak beradab Pak Bu, maaflah, orang meninggal jangan tidak dihargai. Ini hidup. Perhatikan, jangan kena salah paham. Orang meninggal itu Pak Ibu ruhnya itu masih ada, cuman tidak diizinkan bergerak. Tolong jangan tidak beradab. Tuhan mati berabut galam. Ya Allah, berabut galam.
di hadapan jenazah mintuha, aduh berungkuk, kacau. Itu dia menyaksikan. Siapa yang hadir, melayat, berhadiah, jenazah menyaksikan. Oleh karena itu tolong kalau ada jenazah, untuk pian makan minum jangan dekat jenazah, di luar. Tuan rumah, nih tuan rumah dulu, jadi tolong makan minumnya dan bicara dunia di luar. Kenapa? Ketika kita melayat ke salah satu yang keluarganya meninggal dunia, kita bicara dunia, itu hawa panas yang dirasa jenazah. Yang ada percaya dulu. Ya Allah. Jadi jangan bicara dunia. Kalau ingin bicara dunia, masalah di luar dulu. Hendak makan minum, ayo di luar. Nah di dalam, ayo nah hendak takziah, nak bahagia, baca apa? Ayo dalam. Ini menggibah orang. Tujuh bini sama tuh. Ada anaknya masih halus seperti anak pulang puja. Ini apa urusannya? Nyapian asa diri ulah juga. Mumpung musim hujan ini. Cuman pulang guru aja. Coba mau olah kakarunannya ada. Ya sudah kembali. Tolonglah hargai jenazah. Dia tahu persis apa yang dilakukan. Kita yang datang dan siapa yang bertakziah. Yang kedua, boleh selain di atas keranda diasuh, boleh. Bahari gadang lah. Nah diantara gadang ini kan nang iya keranda, wah ini bahari kan gadang. Nah kalau biar umpamanya ingin berbakti dengan orang tua, boleh tidak diasuh? Silahkan. Berapa orang masuk? Dari ahli warisnya, dari menantunya, atau asbahnya. Boleh. Basuh. Kira-kira nang mana nang bagus bagi pian aja. Dan semuanya tuh boleh. Nak di atas gada boleh. Nak di atas keranda boleh. Nak diasuh boleh. Nang kada boleh, jenazah disuruh mandi seorang. Ya kalau mak, dia nanya mandi sorong bukan bumnya, apa ber, mandi sorong. Makanya ini ada kisah sedikit dulu musim naga kayak ini, mbak ada nak belikan juga lagi. Jadi kayak ini, memang Pak Bu kita ini disuruh menyegerakan penyelenggaraan jenazah, disuruh menyegerakan tuh sunnah. Nang meninggalnya apabila malam kah segera. Ini hukum disegerakan menyelenggarkan jenazah. Kebiasaan kita kalau meninggalnya sudah agak sore tak esok lah, atau ada yang ditunggu. Cuman yang ditunggu ini Pak Ibu pian yakinkan bisa hadir. Kalau nang ditunggu nih larut juga bisa segera aja. Nah kalau pian maksud sore tak isu, ini bukan maksud menunda, mengambil baik saja. Kalau maksud menunda haram. Atau ada yang ditunggu ini juga tidak terlalu lama, jangan sampai 2 hari. Silahkan boleh, tapi yang afdal segera. Tengah malam di situ mematak ada masalah. Nama antar lagi wanikah ada mau nama antar nih wani Jepang ngeroy japian benar lagi. Nama membacakan aku pernah bahari malam besok torongkeng haro boy jujur nih rezeki dihadapin. Nama antar kan waktu itu banyak himung ayo lu nih nang bakal apa menalkin makan nih. Sekalinya di tengah perjalanan boleh bersimpangan, bah bungol banget dapat kodenya guru ditinggalannya dasar bujur dikira himung ya sudah artinya wani aja nih nggih kan banyak orangnya sekalinya halo pada masing-masing bersimpang tinggal kami jam 5. Aduh kacau banget, jangan gitu lagi lah.
buru maksudnya. Sudah bersegera. Nah, cara memandikannya bagaimana Bapak Ibu sekalian? Pian, tolong gunakan dulu air yang bersih untuk dikubal. Kubal itu, kubal bahasa kita kampung, qobla bahasa Arab. Kubal artinya sebelum mandi jenazah, mandi biasa dulu, yaitu kubal. Dikubal dulu. Dengan maksud apa? Supaya nanti waktu mandi jenazah air itu mudah meresap dan jenazah tidak perlu repot lagi membersihkannya. Nah, itu namanya ujar bahasa kita bakubal. Biar sebelum mandi wajib bakubal dulu sunnah. Kubali dulu. Bersih. Itu sambil digusuk. Nah, untuk air yang disiramkan dan untuk kita menggosok jenazah, jangan terhempas terlalu tinggi dan jangan gosokannya terlalu keras. Kenapa? Rasulullah katakan pelan-pelan, kata Nabi, karena jenazah merasakan bagaimana hentakan air dan gosokan itu seperti garam ditabur di luka. Hati-hati, kasihan jenazah, jangan kayak orang hidup. Aduh. Nah, Nabi dah mengatakan, jadi siramannya begamat jangan dihentak, menggusuknya pun begamat, karena jenazah merasa. Nabi mada itu seperti Nabi menabur garam, menabur uyah pada luka. Luka tuh kan uyah ya biasanya. Nah, rasain lo, pade. Nah, jadi bagaimana? Kalau dirasa kubal ini Pak Bu, biar sudah rasa cukup, nah baru kita mulai. Ingat, saat memandikan jenazah, tolong jangan sampai auratnya terbuka. Ya. Nah, maka itu lebih baik, ini minta maaf lah, menyakawa penutupnya ini lalakian, kainnya lalakian, bibinian, kainnya bibinian. Ada kita nih beratan tapi bahelai, jujur lah. Tapi bahelai itu binian lakian, binian. Kalau memang tidak ada lagi penutup yang lain, dimaafkan, itu pun dimaafkan. Nah, ada dimaafkan, salah ada? Salah, tapi dimaafkan kalau tidak ada lagi. Kalau ada aja tapi nang lalakian rabit dulu, atau kain yang lain yang bukan kain ini, kain untuk perempuan, itu lebih afdal. Kita ini belum lihat sekian tahun bila orang meninggal bahala itu binian. Pentol bahala kalau ya ada tahu, tapi panjang binian, nang ada beja itu bahala, nang beja itu baju borong. Penutupnya pun kalau bisa tapi lalakian. Kalaulah memang kada cukup sambung, apa salahnya? Nah begitu. Ini nang abdol. Nah, sekarang bagaimana siraman yang sebelum kita memandikan? Baca dulu salawat ini. Sallallahu ala Muhammad nurun ala nurin wa huwa rabbul arsil azim. Muhammad Rasulullah rahmatan lil alamin wa hudan lil mu'minin. Lalu berniat, nawaitul ghusla ala hadzal mayit. Laki-laki, ala hadhil mayitah, perempuan, fardalillahi ta'ala, sengaja ku memandikan ini jenazah fardu atasku karena Allah Ta'ala. Siram pertama kali gunakan air mutlak biasa, air mutlak, air suci biasa. Siram dari kepala, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Abdal, jangan terputus. Nah, maka itu waktu memandikan gayungnya halus lah. Nah, jadi nang bakawan ini menjaga sebelum habis, ambil ke muka sedikit, paham lah? Ini umpama habisnya sampai sini, nah gayung tadi, nah ambil dari sini untuk menyambung habis akan jeruk, jadi kada terputus. Abdal. Kalau terputus Bang,
tidak mengapa, afdalnya jangan terputus. Menanda kada terputus guru aja lalu selang aja sudah kita. Nah iya boleh, memang boleh, tapi hentakan selang ini terlalu keras. Nah makanya masih badek nih. Boleh silahkan lawan selang, boleh lawan selang pengadem pun boleh. Apalah takannya situ ini hubungannya ini nggak ada dijelasan ujung-ujung aneh. Jadi usahakan jangan terputus. Jadi seko menjaga sebelum banyu yang satu ini habis, pahamlah. Nah, dengan air apa tadi? Air mutlak. Nah, air suci yang biasa. Baca ketika itu dari atas kepala sampai kaki, ya Allah, ghufranaka ya Allah, Rabbana wa ilaikal masir, sampai 3 kali. Artinya 3 kali siram, sekali menyiram gosok. Gosoknya sudah, menggosoknya tidak terlalu seperti sulit lagi, tidak sulit lagi karena tadi mau ubah. Ambil lagi, ghufranaka ya Allah, Rabbana wa ilaikal masir, sampai 3 kali. 3 kali. Itu harus benar-benar rata lah. Benar-benar rata. Nah lalu siraman yang kedua bagian bahu kanan sampai kaki. Nah lalu kita miringkan aja. Kalau menyiram bagian bahu kanan berarti yang di bawah bahu kiri. Nah, mantap. Bagaimana? Makanya perlu menolongi Anda. Mengsurangan di mapa nang kain ini gayung. Ada kalau tuh. Nah, kalau kayak cangkul itu ada filmnya, lu melihat pesawat yang guru, ada bapak pas anak ulun menonton, lu nonton aja juga. Kisah ini gayung lawan kayak cangkul. Wah kayak ini kan itu di film orang alim. Orang alim tuh kalau di film lain kayak ulun ini. Ini HP-nya ada sini nah. Kaki menggunakan air kembang. Nah makanya mohon kawa wadahnya 3. Wadahnya 3. Jadi gunakan dengan air kembang. Apa yang dibaca? Ya Rahman, ghufranaka ya Rahman, Rabbana wa ilaikal masir. Harus benar-benar rata dan gosoknya pelan 3 kali. Nah kemudian basuh lagi bagian bahu kiri sampai kaki, gunakan air kapur, air yang bercampur dengan air kapur. Nabi campur. Cuman tolong Pak Bu nama mandikan kapur hijau terlalu banyak. Ini baunya bilang sampai 10 tahunan di rumah orang. Itu kan sunat aja. Pak Bu, andai kata tidak menggunakan air kembang dan tidak menggunakan air kapur, boleh. Tujuannya nih cuma untuk wangian saja. Hukumnya sunat. Mun banyu mutlak, nah suci biasa aja masalah. Aduh saja cari kambang, aduh saya cari kapur, ya masalah. Supaya untuk sunat. Nah, kalau biar sudah dirasa selesai, bagaimana? Diwudui. Nah untuk mewudukan jenazah, ini ada 2. Boleh sebelum memandikan atau setelah memandikan. Kebiasaan biar apa? Kebiasaan di sini. Sesudah. Sebelum. Nah ada sesudah, ada sebelum. Boleh dua-duanya. Boleh mewudukan jenazah sebelum memandikan, boleh mewudukan jenazah setelah memandikan. Boleh dua-duanya. Boleh. Tidak masalah. Dia nyamannya sebelum memandikan ke wudu dulu atau setelah memandikan kan? Terserah. Tidak ada hukum yang melarang. Nawaitul wudu'a ala hadzal mait
lillahi ta'ala. Kenapa jadi diwudukan? Karena ingin disolatkan. Nah, setelah selesai dimandikan, tolong semestinya Pak Bu, kita sudah sebelum mandi itu sebagaimana kita ingin mandi, persiapan mandi lah bekasnya. Nah, orang bahari manu rambut ini dengan pandan, boleh. Selain pandan, asam kamal. Ini bahari, karena dulu bicara sampo, kena bahari apa? Pandan, boleh ke? Asam kamal. Satu lagi apa Bu? Pandan, asam kamal, satu lagi. Pian orang bahari gak tahu. Oh namanya lah, berarti pian hidup zaman now. Kalau tidak ingin merepotkan, boleh lawan sempo, boleh. Apa Bu? Sampo, semponya boleh, lawan sampo boleh, tapi jangan terlalu banyak. Kalau orang dulu karena samponya kedada, lalu lawan pandan atau asam kamal dengan maksud apa? Wangi-wangian, boleh. Sekarang ada sampo sudah, nah sampo aja. Jangan bertanya merek apa Guru, kan itu sebetulnya merek, pokoknya tujuannya untuk harum-haruman. Dan mestinya Bapak Ibu, mestinya sebagaimana pian sebelum mandi, handuk siapkan, kain kering siapkan, besalin kalau besalin. Nah, keringkan jenazah, keringkan, mengganti kain jenazah untuk mandi pun jangan sampai auratnya terbuka. Masih kita hormati jenazah. Yuk. Setelah diangkat jenazah, mengangkatnya nyakawa, ikuti dengan salawat atau surah Al-Fatihah. Jadi jangan angkat Al-Fatihah. Nah, lalu bagaimana? Bagian yang kedua, Pak Bu, sebelum bagian kedua untuk mengkafani, kalau ada sesuatu yang ganjil terhadap jenazah, wah, membahari ya. Zaman ulun lagi halus pada kejadian ini, kejadian bujur. Jadi nang meninggal ini jenazah ini Pak Ibu ke dapur minta makan. Ini bujur. Bila ada bujur berdusta, bila berdusta tuh ngeremput. Minta makan, jadi keluarganya ini bingung. Saking bingungnya, caranya di mana Kiau Guru? Nah, harus ditalak. Nah, di maka kalau ada sesuatu yang ganjil, banyak perkara yang ganjil tuh, mungkin matanya menceleng, mungkin ini bujur Pak, dari sini, dari leher ke sini mati, tapi dari sini hidup. Nah, jadinya, tahunya buburnya datangan, cuman gak ada suara. Dari leher ke bawah mati, dari leher ke atas hidup. Nah, matanya kayak apa nih? Ayo, mohon aku amalannya sebutin aja. Ada pembacaan langkah 1000. Berarti aku buka juga. Buka buku tunggu. Yang kedua, tanda-tanda yang ada keganjilan. Maaf, ini bergerak. Batis ini tangkat. Sebab kalau orang meninggal Pak Ibu semuanya serba turun telinga. Nah, berarti orang meninggal. Telinganya urut itu, hidung, batis, serbanya serba nunduk. Ada ampun segini kata, serba tegak. Bergerak pulang. Nah, ini perlu ditalak nenek. Ada juga nama nalak lawan jarum amas, silahkan, tapi ada bacaannya.
Nang kada perlu pakai jarum emas. Munnya hendak juga jarum emasnya dan ulun. Nah bacaannya lawan caranya. Innaka mayyitun wa innahu mayyitun kullu nafsin dha'iqatul maut. Dab dud dab malai min kulli mati mati. Apalagi kalau sudah ini bujur apa tadi? Innaka mayyitun wa innahu mayyitun. Ini nang bontalan ini talak lo naikin keluar. Bacakan ini, bacakan di banyu, bacakan di makanan apa? Ada tabu lagi nya, paling tabu di giau. Innaka mayyitun wa innahu mayyitun kullu nafsin dha'iqatul maut. Dab dud dab malai min kulli mati mati lah. Hanya tutup la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu membacakannya dengan menyiram dari kaki. Siram sambil dibaca nih, dari ujung kakinya disiram sambil dibaca, begitu sampai ke mulutnya, penuhi mulutnya dengan air dan baca terus sampai betul-betul tanda-tanda keganjilan itu hilang. Atau dibisiki dengan baca kalimat itu. Kalau pian membisiki sebut namanya. Ngarannya niru aja di KTP macam-macam sambat ya itu berbeda. Mbak nang ngalihnya nih pian. Busi ya nang lalakian jadi begini Cinta Luna. Siapa? Cinta Luna. Nah aku bingung nenek. Ini mengiaunya ngarannya apa namanya Muhammad Patah kah Cinta Luna kah? Ya kalau sampai keduanya. Ini takannya situ. Nah, Cinta Luna. Lu kayak apa juga hukumnya ulun niru jadi sini nelpon soalnya. Ini takannya dari dari bapak juga. Ke Korea. Operasi jago pada yang kada boleh. Lakian tuh ada boleh jadi binian. Begitupun sebaliknya tidak boleh. Kecuali dalam hukum kita punya dua kelamin, dan boleh memilih. Namun jelas lelakian jadi berbinian, nah kayak kamu nih jadi berbinian, bingung aku. Ini bahasa singkot binian. Kenapa? Siang ngarannya Agus, malam Agustina. Nah di bawahnya jadi kayak apa jodoh haulnya deh khususan illa roh siapa. Nah nang jelas-jelas aja, nang jelas-jelas. Nah, jadi sebut bisikin apa namanya di telinganya dan sebut namanya, sebut dulu namanya, bacakan kalimat itu. Insya Allah kan. Nah, jadi baca. Nah, kalau ada satu keganjilan, maafin nang dulu bersama minta makan nih. Soal makan si keluarga ini baik ceritanya kada purun gimana nih sebelum guru datang Pak. Jadi setelah guru datang kubuli kayaknya pula banyak berapa talak hampir lagi matanya gitu. Ada nanti talak maju. Nah sudah. Nah kemudian bawa jenazah yang sudah dimandikan tadi ke atas kain kafan. Sebaiknya pun, nah ini kalau ingin memang dari memandikan kan mengapani, tapi sebaiknya siapkan lebih awal kain kafan. Persiapkan andaki dulu. Kalau bagusnya seperti itu. Jadi supaya setelah mandi jenazah langsung diletakkan di atas kain kafan. Paham? Kalau urutannya yang mandi dulu hanya mengapani, tapi untuk supaya memudahkan siapkan kain kafannya lebih dulu.
Nah sekarang begini Pak Bu, setiap kain kafan disunatkan laki-laki 3 lapis, perempuan 5. Kenapa perempuan jadi 5? Bagian apa? Baju kurung lawan tapi. Kita tahu Bu, pemandian siapa sih? Bu, nang pemandian. Pian gak Bu? Wah, saya bunyi. Oke deh. Nah lalakian pemandian siapa? Ada di sini. Oh biarlah. Nah alhamdulillah kan bebinian ada, lakian ada. Jadi sebaiknya lah kain kafan itu dipersiapkan lebih dahulu sebelum dimandikan. Kalaupun urutannya mandikan dulu hanya dikafani. Jadi begitu jenazah selesai dimandikan, letakkan di atas kain kafan. Setiap lapisan kain kafan kasih minyak wangi, sunat. Sunat. Kasih taburi dengan apa? Selain minyak wangi apa? Cendana. Ini sunat, taburi. Nambah biji-biji itu nambah tuh. Kabar baru, jangan berbijian, ditumbuk. Berbijian ditumbuk. Nah sedikit aja, sekedar. Cendananya sekedar. Nah kapur barusnya sekedar aja. Ini dengan maksud apa? Sunnah wangi-wangian setiap lapisan kain. Nah jenazah, yang beberapa kapas yang harus ditutup apa? Telinga, 2 lubang hidung, mulut. Menghendak nyaman, ambil nangganal, tutup langsung. Jalan. Nah, kena dulu lah. Siku, 2 tangan, 2 telapak tangan, 2 telapak tangan, 2 siku, 2 lutut, ya, 2 kaki. Nang kapas tadi ditutup. Nah apa lagi? Nah biasanya kenapa mukanya dikasih gel? Ini juga untuk maksud wangi-wangian. Nah dicalaki, tapi pimpinan jangan digincuin, calaki aja. Tolong Bapak Ibu sekalian, ikatnya ini ada berapa? 1 atas, ini lihat, 1 2 3 4 5, ikatnya 5 cukup. Labihan Bang Guru, nah namanya labihan tuh ikat pinggang. Mau bener. Nah sebelum kita menutup semua, nah ini perhatian, tolong ahli waris dan mintakan kepada memimpin penyelenggaraan jenazah untuk melakukan ini. Sebelum jenazah ditutup kain kafan semua, minta seluruh ahli waris atau asbah berkumpul. Ini tinggal muka lagi. Kumpul untuk apa? Ada yang dibaca. Nyakawan nih jangan ditinggal. Siapa yang membacakan ini maka menolong jenazah dan dia diselamatkan. Apa bacanya? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya Rasulullah, anta waliyun fid dunya wal akhirah. Asbiq alaina walahu, kalau laki-laki. Kalau kebinian, asbiq alaina walaha min rahmatika wa anzil alaina walahu min barakatika wa syafa'atika fid dunya wal akhirah. Hanya yang terakhir, nashhadu ana hadzal mayit min ahlil khair. Itu yang dibaca. Harus tahu nih. Nah, biasanya kan ditulis di dahi kalimat tauhid jarak. Menulisnya dengan jari manis kanan. Ini jari manis, nah. Di dahi. Nah, jangan lawan sepedol. Anu guru jangan
kada kelihatan. Memang kada perlu kelihatan, ambil sini sepedol, harus ditato sini. Nah tulis, biar tapun-tapuntal kada bapak. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Adakah nang lain? Ada. Bila menulis rajah nang ini di dahinya, tidak ada kitabnya. Maka ini nang nantinya menjadi saksi bahwa dia umatnya Rasulullah. Nah Pak Bu, ini rajahnya. Belum ada om, ada bapak tulis. Nih, ambil tarik lam jalalah. Tahu kalau jam lalah, jam apa? Lam jalalah. Nah, ada kalau cungolnya dua tak? Lam jalalah. Nah, setelah itu tarik tengah. Tarik tengah. Setelah tarik tengah sampai ke dalam, tulis Muhammad. Cukup. Itu rajanya. Setelah menulis la ilaha illallah Muhammadur, maka ini menjadi ciri tanda nanti Rasulullah mengenali bahwa dia umat. Ulang sekali lagi nih. Setelah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, lawan jari manis. Tarik apa namanya? Ulah lam jalalah. Tarik tengah sampai ke dalam. Setelah di dalam, tulis Muhammad. Nah itu rajinnya. Itu rajinnya. Sudah. Nah menulis ya silahkan, hendak ahli waris boleh, hendak nang tukang pemandian boleh. Nak membaca tadi Pak, amun ahli warisnya asbanya kada bisa, dibimbing oleh nang bisa. Dibimbing boleh. Nyaman kalau dibimbing. Sudah selesai, biasanya kalau sudah selesai ini banyak anak menciumnya. Cuma ikamnya apa mencium lah. Silakan mencium jenazah. Biasanya menciumnya di mana Bu? Pak, dahi. Nah ini Pak, sebenarnya mencium itu bukan di dahi, pelupuk. Ini apa namanya? Ya, antara kening dan pelupuk mata ini yang sini. Pelupuk lah Bu. Nah. Ada kebiasaan kita tidak, namun tidak itu orang hidup. Itu orang hidup. Ini orang meninggal, mestinya biasanya di sini ada lagi nak abdol di pusat. Tapi ini menciumnya harus nak ahli waris. Ikamnya lompat. Mencium di sini. Kenapa? Riwayatnya ada Bun. Ketika Rasulullah di penghujung umur, ini abdal, ini paling abdal di sini. Yang kira-kira membetuli pusat. Nih kita sudah betul kalau lah. Yang kira-kira membetuli pusat. Riwayatnya tak kalau Rasulullah di penghujung umur, Rasulullah ini ingin agar supaya setelah beliau berpulang ke rahmatullah, wafat meninggal dunia, tidak ada lagi urusan. Lalu Nabi mengatakan kepada jamaah, wahai sahabatku ya Nabi, adakah selama hidup ini aku pernah menyakitimu? Kalau ada silahkan balas saja hari ini, jangan sampai nanti aku dapatkan balasan di hari kiamat. Datang aja Pak Ewe, seiko. Angkat tangan. Nah angkat tangannya orangnya kada ketahuan. Orang halus, rendah. Jauhnya siapa? Ateng. Ocok baba soalnya. Maju. Ujar Nabi, wahai sahabatku, apa kesalahanku? Hari ini aja selesaikan sebelum aku wafat. Ya Rasulullah, waktu itu pian pernah memukul ulun saat merapikan barisan perang. Kenapa ulun ini maju? Pian merapikan catuk pian ulun. Oh ya Nabi catuk kayak aku pulang. Ya Rasul, saat itu pian mencatuk ulun ini, ulun kan ada baju pacul baju pian tuh. Jadi sahabat dekat
Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali mambil hati, ya Rasulullah ada usapian yang dicatok ulun jegit. Ujar Nabi apa? Jangan, ini antaranya dan aku. Sakit benar buahnya, waninya ini cok baban ini. Bujur dalam riwayat orang handap. Lalu apa? Tegakah kira-kira sahabat ini memukul Nabi? Jelas tidak tega. Tetapi dia punya siasat. Bukannya dia membalas atas perkara dipukul Nabi, tetapi ternyata dia mencium pusat Nabi. Takjub ibu buahnya. Apa kata Rasulullah? Wahai sahabatku, kalau engkau ingin melihat hari ini orang ahli surga, kalau orang, nah, yang lain tidak pernah mencium pusat Nabi. Tuh ya langsung ahli surga. Nah mudah-mudahan kias nang itu menjadi isyarat. Jadi nang Abdul kalau ahli waris asbah mencium di mana? Pusat. Nang dikira-kira. Ini kan sudah apa? Maunya hendak sebelum dikapani, sebelum dimandikan, boleh? Atau setelah dimandikan? Yang sudah dikapani ya dikira-kira. Nah jadi maunya kita nang sudah apa? Abdul itu dipelupuk. Nah sini. Situ Pak Ibu, tapi minta reda di masa hidup jangan melazimi mencium di sini. Ini tanda perpisahan. Wujud. Jadi jangan asa cium-cium. Makanya Om Bahanu bisa saya dobin mencium jangan ya. Kenapa? Peninian. Jangan aneh. Maka metik pulang. Metik ada segidian jus. Aduh. Kemudian aku. Nah, jadi hati-hati lelakian mencium bini. Jangan. Itu alamat tanda perpisahan. Harus hati-hati. Mencium bini mungkin di dahi, pipi kanan, pipi kiri. Di sini tanda perpisahan. Jadi di sini ini sudah meninggal. Dikaji juga ilmunya, jangan sembarangan mencium. Belum belajar ya? Maju bu. Acau. Guru lah prakteknya soalnya. Halo, pian nih ada tahu. Itu nah. Nggih ada sukarelawan. Nah numpang. Amun auto. Dua dia kok. Itu antara duanya. Bila ada pengucuran sini lepas gigi sini. Nah bacaan-bacaan tadi tolong diperhatikan. Setelah selesai pian mengkapani, tolong jangan lama-lama jenazah didiamkan sedang dia belum disolatkan. Khawatir kalau najis keluar. Nah makanya pulang dilihati dulu waktu. Ini kira-kira setelah mengapani dengan sholat jenazah, kira-kira Pak Ibu waktunya ini lama tidak nunggu? Kalau dikira-kira lama, sholatkan saja dulu beberapa orang atau satu orang, supaya kita lebih teliti. Khawatir kalau najis keluar. Siapa tanggung jawab? Kalau najis itu keluar lagi sebelum disolatkan, maka harus kembali dibuka dan diistinjai. Tidak perlu dimandikan lagi. Istinjai. Nah makanya bilangnya jenazah tagana lawas, lebih baik sembayangkan dulu biar siku. Paham lah? Jangan didiamkan lawas. Ini memandiakan tuntung jam 10, menyembayangkan zuhur berapa jam? Ayo berapa jam? Berapa jam? Zuhur jam berapa? Setengah 1. Jam 10 selesai nah. Berapa jam? 2 jam setengah. Siapa yang bertanggung jawab dan bisa meyakinkan bahwa jenazah ini tidak bernajis? Nah daripada kita khawatir, sholatkan saja dulu. Atau nah makanya diberitahu terus, kalau jenazah ini mau dibawa, dimakamkan agak jauh, sholatkan di tempat dulu. Karena kita tidak bisa meyakinkan selama dalam perjalanan, apalagi bermotor, nah, goyang-goyang. Ayo, najis keluar kada? Lebih
lebih baik sholatkan di tempat dulu, kalaupun nanti di tempat lain juga disolatkan di tempat dulu. Khawatir kalau najis itu keluar. Ngertilah bahaya nih, tuh kurang peduli kita. Tungguannya laos tuh aja tertunggu. Nah, siapa? Nah sekarang kita mensolatkan. Wah ini jam 1 yang belum sebutingan. Nah perhatikan Pak Bu, sebelum sholat fardu kifayah dimulai, alangkah lebih baik ahli waris atau asbah memberitahu, wahai muslimin muslimat sekalian, jikalau ada keluarga kami yang meninggal ini Fulan bin Fulan punya kesalahan, tolong kiranya sama-sama saling memaafkan dan meredakan. Kalau kiranya ada wasiat yang belum tertunaikan atau tentang utang piutang yang belum terselesaikan, maka silahkan berhubungan dengan kami ahli waris. Kenapa? Allah tidak menerima jenazah yang kalau ada sangkut utang piutang tidak diterima. Nah makanya lalu dalam fikih boleh dipindahkan. Dalam fikih maksud dipindahkan utang tadi kepada yang lain, itu namanya hiwalah. Hiwalah. Nah itu dalam fikih namanya hiwalah, boleh. Hutang orang tua anak nanggung boleh. Hutang mintuha menantu nanggung boleh. Itu namanya hiwalah, supaya jenazah jangan ada sesuatu perkara yang lain lagi. Jelas Pak Bu? Beritahu. Lebih baik diberitahu. Lah urusannya lawan aku aja lagi, sidin selesai. Nah makanya sebaiknya lah, sebaiknya kalau ada hutang kepada, ini biasanya maaf boy bebinya kariditan sing banyakan ada sing habaran, kariditan sing banyakan. Ini minta maaf aja pula, nggih, ada dapat mau depian nih, nggih, ada sedikit. Nah tolong bang bapak ada lawan laki jujur. Nah banyak aku berhutang nang ini, mambil nang ini, nang aridet nang ini, ini nang gadayakan belum ditabus. Nah, diberitahu, karena ini nanti bakal bikin susah. Diberitahu. Nah laki juga tolonglah, minta tolong. Lakian jangan begini aja. Nyaba bini itu bapak deh. Kan mau bapak dah guru aja jelas saya kada diberikan orang, makanya itu bapak dah. Kenapa Pak Bu? Kenapa? Kalau pian punya istri di lain, tentang warisan jadi sulit mungkin ke bapak dah. Jadi masalah. Yang kedua, kalau anak pian di istri pertama dengan istri kedua tidak saling kenal, usianya kawin haram. Makanya lelakian mau hendak kawin bapak deh. Jelas nerunya kada kawa, nanya kada kawa itu paham ay. Artinya jangan lu lawan antian kalau lah menulun bang biar itulah kenapa hukum harus diberitahu istri yang tua. Jadi masalah pertama tentang waris, masalah pertama tentang nikah, usianya kawin berdasarkan. Nah hukumnya haram. Nah makanya perlu tahu namanya lah. Aku ini banyak minta reda namanya tempulah hari raya. Aja nang ini apa hari raya nih abahnya aku reda. Ini kan tokesannya lagi nih. Nah katakan lelakian bila anak minta reda hari raya aja. Tapi bini dah dengar biar reda. Aja nang minat reda abahnya dona harap nang mencari nafkah ika menghidupi kami di mapa bang kami karena mama apa kan kada masalahnya ada pang lagi punya aku nih bini. Nah iya pang bisi anak nanya ya pun dua
Ini nang kira-kira nang rajin mau unjung nang ini nih. Nah, ini laki ini boy gara-gara mau unjung rajin mau unjung orang sekali sebulan tidak tiap minggu. Iwaknya ada kuliah juga. Sekalinya kada mau unjung papuyo nambah hijau. Nah, hati-hati. Itu penting, pian jujur. Beritahu. Ada kasih? Nah, tangan. Berarti ulun aja. Kacau. Dan ini penting, ini bujur. Akan nantinya jadi masalah. Makanya hukum harus benar. Nah sekarang, kalau sudah selesai, ketika ingin mensolat fardu kifayakan, sebaiknya imam yang mengimami afdol itu ahli waris. Anaknya ini jangan kurang terus, ya Allah memandiakan orang nya anak nih kada bisa gani Bu Pak maaf kuitan kita mulai lagi halus mamat di ini kali terakhir masa kada awak setinggi apa biar sekolah sepintar apa untuk kali terakhir memandiakannya kada kawalah Sidin, maaf kalau ini agak kasar pian tak behera, tak ciri, tak kami Sidin kada segan-segan membersihkan bujur kan? Ini kali terakhir aja kenapa rawat? Di mana rasa bak kita nih lawan kita? Kayak apa anak surga itu rindu dapat. Coba Pak Bu, kalau kita ada bisa gani kali terakhir bah sian kuitan lagi halus Sidin himmung pae boy rahatan guring nyenyak di kami sangit dah kada bujur kan kadang-kadang maaf nah dihirai baju Sidin kalau pang sangit kada kita kali terakhir dia mengkada kawan kayak pakai Senin. Kalau tidak bisa kita menjadi imam untuk sholat fardu kifayah, ya jadi makmum lah. Cuman abdolnya ahli waris. Karena itu didik anak kita ini, munyakawa bisa sembahyang jenazah bareng. Ya didik. Nah imam siapa yang dia memimpin sebaiknya sebelum dia melaksanakan dia menyuruh dulu. Apa suruhnya? As-salatu ala hadzal mayit rahimakumullah. Suruh kayak biar sembahyang tarawih. Adalah sembahyang tarawih kayak apa? As-salatu jami'ah. Salat tarawih rahimakumullah. Gitu kan? Nah, ya sembahyang jenazah. Sembahyang jenazah 4 takbir nya takbir aja jadi bila ada sembahyang jenazah baru aku sujud nah bingung aku itu pernah kejadian ruku sujud tak punya orang pagi rasanya sembahyang jenazah itu kan ada sujud lawan tak apa namanya ruku lawan sujud takbir aja 4 kali Pak kami kada tahu nyatu baikan mana lagi udah belum aku makanya kalau sujud bapak aja ada bisa berdalih-dalih baikan apa bapak aja ada bisa minta. Nah usolli ala hadzal mayit arba'at takbiratin imamankah atau makmumankah lillahi ta'ala Allahu akbar. Takbir pertama langsung saja baca Fatihah. Tolong, ini isyaratnya apa? Harus tahu. Arti takbir pertama ini apa? Menyerahkan nyawa yang sudah putus kepada Allah. Kalau pian cuma membaca Fatihahnya saja belum bisa menolong jenazah. Ini kewajiban kita aja. Kewajiban kita supaya kampung jangan berdosa.
pelaksanaan fardu kifayah. Ini isyarat takbir pertama menyerahkan iman, menyerahkan nyawa yang sudah putus kepada Allah. Artinya agar jenazah ini jangan lagi dapat masalah. Takbir kedua, Allahu Akbar, baca salawat. Sekurang-kurang salawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Abdalnya salawat Ibrahimiyah. Nah, sampai innaka hamidum. Kalau pian ini cuman baca salawat, cuman menunaikan kewajibannya saja, ini apa isyaratnya? Menyerahkan iman yang sudah putus kepada Allah agar supaya jenazah dalam keadaan husnul khotimah. Nih, jangan kawai-kawai aja nih. Ini kawai-kawai ini yang diingatakan sidin, amplopnya ini 100.000. Allahu Akbar 25.000. Allahu Akbar 50. Ini takbir ketiga nah. Allahu Akbar 75. Allahu Akbar genap 100. Neng itu jangan diingatakan sidin. Nya mau apa? Nah, takbir ketiga doa. Jika dia laki-laki, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu, paling handap. Kalau dia perempuan, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afi wa'fu anha. Kalau wadam seperti cinta luna, Allahumma ighfir lahuha. Dua-duanya sama. Allahumma ighfir lahuha. Mbak laki-laki ya, binian ya Allah supaya malaikat dapat takunan lagi. Mbak beruja. Ini kayak apa masalahnya? Di padahal laki-laki lain, bebinian lain, lalakian ho, binian ha. Julun nyaman ja, mungkar nangkira. Ayo ja, Allahu Akbar, Allahumma ighfir lahuha. Jadi betul pulang mungkar nangkira nih lo aku. Beruja dalilnya mana? Nah jawab orang jawab. Ini tujar kok. Nah, takbir ketiga isyaratnya apa? Menyerahkan dosa yang sudah putus kepada Allah hingga jenazah ini menghadap Allah dalam keadaan qalbun salim, bersih. Harus tahu, jangan tahu takbir lawan bacaannya aja, isyaratnya nih, nah, paham nggak? Jadi imam atau jadi makmum. Takbir keempat. Doa lagi, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tafina ba'dahu wa ghfir lana wa lahu, dan seterusnya. Tapi isyaratnya apa yang keempat? Menyerahkan amal yang sudah putus kepada Allah. Niscaya jenazah tidak ditanya. Ya ada tahun yang ini biar cuma menunaikan kewajiban kita selaku umat Islam terhadap yang meninggal, tapi menolongi belum. Maaflah, ini minta reda. Menyembayangkan jenazah hukumnya apa? Fardu kifayah. Fardu artinya wajib, kifayah tuh kifayah kapak cukup seikung. Bila seikung aja nang menyelenggarakan nang lain ada umpat menyembayangkan ada berdosa lagi. Maaf. Menurut hakikat, kalau tidak ada satu orang pun yang mengetahui isyarat takbir yang empat tadi, walau beribu-ribu orang menyembahyangkan, jangankan cuma satu, beribu-ribu berganti-ganti, tidak ada satu pun yang mengenal, belum gugur fardu kifayah. Jelaskan? Biar seambungan menyembahyangkan, belum gugur, belum. Biar seikung aja tahu, nang lain apa lagi dah, beres. Jadi kita bila ada nama meninggal aja buahnya, buah nikah baru sempat lagi. Jangan juga. Sombong benar. Artinya makin banyak tahu makin bagus. Ini masalahnya kan biar seikung. Nah ini maksud fardu kifayah. Ya, ada yang tahunya di mana? Nah makanya ajarkan dan beritahu anak atau di masyarakat. Nah setelah selesai salamnya usahakan sempurnakan. Sunat menyempurnakan salam. Nah
kalau selesai sholat yang biasa kan, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Kalau nya sholat jenazah sempurnakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunat yang ada bang, ada bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sempurnakan. Berdoa, selesai doa ada sunnah. Ujar Nabi, hendaklah kamu sebut kebaikan-kebaikan jenazah. Lalu ujar kita penyaksian, ayyuhal hadirin al-kiram, nashhadu anna hadzal mayit min ahlil khair. Khair jelah, saya kok aja nang cair. Nang lain khair artinya kan, wahai nang hadir beratan, nang ikut sholat jenazah, saksikan jenazah ini ahli kebaikan. Jadi berdarah orang khair, dia termasuk ahli kebaikan. Ini suruh Nabi, saya kok aja nang cair. Alas sekalinya diselidiki amplop tahuruf. Amplop imam tuh tahuruf loh minyak. Nang lain kakawanan 10.000 jah, iya 100. Dari sekian banyak tuh bos saya, buatnya 10.000 jah seorang 100, kayak ada cair. Imam mendengar, kenapa ini lah? Lalu membuka bagaimana amplop imam, 10.000. Menakutnya makmum di belakang, berapa? 10.000. Tak huruf nih imam. Imam tak huruf, rugi apa? Nah makanya membagusnya lah. Ini saran dulu nomilah, umpamanya lah bulan depan kan kita maulidan lah. Nah biasanya kan maulid itu kan ada koril lah. Nah usahakan nih, ini saran ulun, amplop jangan terhuruf. Rugi dah. Amplop apa koril lawan penceramah terhuruf mapa. Amplop koril 2 juta, amplop penceramah 100, jelas saya udah minta lagi. Nanya nang bagus tuh beberapa mana dicatat ori penceramah itu. Nah jadi nyaman kita dulu menjilong tuh, nah mana ori, nah mana penceramah gitu. Nah ini tuh huruf apa awan boleh ke Banjar. Timbul tingkat sana habis modal bayar lah. Ada cukup pikiran naik. Dah disuruh Nabi, hendaklah kau sebut kebaikan-kebaikan jenazah. Nah sekarang Bapak Ibu sekalian, sekarang maaf, terakhir mengubur, tolong bisa anda minta tolong, dan ini hukum, perempuan jangan ikut, jangan dipaksa. Walau istrinya, cukup sewaktu di rumah saja. Kalau perempuan ingin ziarah, nanti besok. Ini lelakian banyak, maka sini berbuyar banyak mata janda nih. Ingin ngalih kena guru tersesalah, ya kan? Timbul di kante. Nah ada boleh, tolong nah. Nang siapa kan? Kalau suami meninggal, istri tidak harus ikut mengantar ke kubur, cukup waktu di rumah. Kapan guru ziarahnya? Abdol tuh nang Abdol. Nah limbah hari ketujukan, nang pina nang sudah ranai, nang hati sudah nyaman, tenang. Jangan kena dikubur menangis. Nah itu kan hati-hati. Jadi tolong bulan, tolong. Jadi padahal anak nabi isi laki-lakinya meninggal, dosa nak kayak umpat kena aja. 3 hari mbaknya kan. Jangan dipaksakan. Laki mai. Kita tahu pak. Belum merasakan. Maaf pak. Bukannya kada tahu dan kada merasakan hukum dipakai. Nggih. Khawatirnya pian busia sih hamok di kuburan bungkai-ungkai.
Siapa tanggung jawab? Timbul kena nang tukang talkin sama baca. Iya, apa? Yo, siapa yang mengajak? Ayo, aku bingung juga mengajak silin kan baca talkin kan? Ayo, mau hendak kebaikan ngajak silin bang. Nah, tolong pula tolong, jangan ikut kubur. Nah sekarang, biasanya kita baca talkin kan? Talkin, baca talkin. Saat ingin talkin dibacakan, bukan nanti dulu. Sebelum talkin dibacakan, benar-benar dulu pengurusan penguburan memasukkan, tolong, ini menolong jenazah satu, tolong. Tolong Pak Bu, pian kalau ingin menolong jenazah, baca gumpal tanah 7 biji. 7 nah. Ya terserah besarnya seapa. Setiap gumpalan yang 7 ini, satu gumpalan baca surah Al-Qadar atau Inna Anzalna 7 kali. Satu gumpalan. Satu gumpalan baca 7 kali. Silahkan boleh siapa saja yang baca. Satu gumpalannya tuh 7 kali surah Al-Qadar Inna Anzalna sampai selesai. Itu masukkan nanti, kalau pakai tebelah masukkan dalam tebelah. Kalau tidak pakai tebelah masukkan ke liang lahat. Dengan maksud apa? Siapa yang dia membacakan surah Al-Qadar seperti itu, maka jenazah haram nantinya dijepit dan membusuk. Yang kedua, Pak, gumpal lagi 3 biji. Ini nang lain lagi nih, nang 7 tadi lah ya. 3 biji pian letakkan di liang lahat, kepala, badan, kaki. Tetapi tatkala melemparnya itu ada yang dibaca, satu bagian kepala, minha khalaqnakum, bagian badan satu lagi, wa minha nukhrijukum, bukan, wa minha nu'idukum, bagian kaki satu biji lagi, wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Maka jenazah diselamatkan dan diberikan rasa aman dari pertanyaan mungkar. Terakhir bacakan laqad ja'akum, di kuburan. Siapapun boleh. Niscaya jenazah ini berhak dia mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Selesai. Tolong. Karena tidak ada lagi yang bisa menolong. Kita yang menolong. Nah sekarang begitu selesai, begitu sudah, sambil digiringi suara azan. Sekarang lu bertanya, hukum mengazankan jenazah hukumnya apa? Di sini waktu menurunkan jenazah diazankan tidak? Ini apa hukumnya? Tidak ada dasar. Sekali lagi, tidak ada dasar, tidak ada nas, tidak ada dalil ketika menurunkan jenazah ke liang lahat saat mengubur dikumandangkan azan. Tetapi boleh dengan jalan kias. Dalilnya tidak ada. Dengan jalan kias. Kiasnya apa? Ketika kita bepergian dalam keadaan musafir, sholat azan. Musafir itu bila perjalanan sudah 90 kilo, jangan anak umrah, anak haji aja. Jelas kan? Nah, jenazah di kias dihukumkan musafir yang tidak kembali lagi. Maka boleh, dan ulun pun sepaham. Tapi pian harus tahu hukum. Dalil tidak ada. Jelas? Jadi kalau ada yang mengatakan tidak perlu diazankan, boleh, karena memang tidak ada dalil. Yang lain mengazankan dengan jalan kias, menyerupakan dengan musafir yang bepergian. Jelas? Jadi beramal itu dengan ilmu, jangan ikutan tuturutan taklid. Betul? Jelaslah. Selesai diajankan, silahkan mau baca yasin,
Membaca Yasin ketika selesai mengubur juga tidak ada dalil, tapi dengan jalan kias. Kiasnya apa? Barang siapa yang membaca Yasin untuk ahli kubur, maka dosa yang membaca dan dosa nang ahli kubur diampuni. Tapi tidak ada dalil yang mengatakan harus baca Yasin. Tidak ada. Untuk jenazah kita ngambil padilat saja, maka boleh dan ulun sepaham. Jelas? Jadi berilmu itu apa amal dengan ilmu. Jadi sehingga kalau orang ada mendapat tidak masalah. Sudah? Lalu kita menalkinakan. Talkin. Sebaiknya waktu menalkin, yang membaca talkin duduk berhadapan muha lawan ahli kubur, berarti membelakangi kiblat. Kiblat sebelah mana nih? Sana. Nah, berarti lu di sini. Jenazah kan menghadap kiblat tuh. Lu menghadap muhanya. Abdal menghadap muha. Menghadap muha jenazah. Atau agak ke bawah, jangan sampai agak ke pusat. Dari kepala sampai sini aja. Nah, posisi orang yang menalkin tadi. Lalu bagaimana nanginya membelakangi jenazah? Bukan dilarang dan bukan tidak boleh, makruh. Membelakangi muhorok sana, pian aja bepandir. Ulun bepandir mau hapin ke sana, ya kesannya nenek. Kan tadi cucuk. Nah, jadi berhadap. Nah, sekarang saat dibacakan talqin, yang hadir sunat berdiri. Sunat berdiri pian. Nang kuasa berdiri, nang tuha jangan. Jadi nang pian kau berdiri itu berdiri mendengarkan talqin. Cuma nang jangan sampai sekali duduk di kuburan. Ya Allah, kuburan didudukinya dudukannya situ. Nah, berokon pulang. Ada boleh kalau ujar Nabi kan ada boleh. Ini kuburan didudukinya berokon pulang. Nah, jangan. Jadi berdiri bagi yang mampu. Nah, si tukang talqin dikit lagi Bu Pak. Waktu itu tidak harus digaikum. Ada dalil. Kadang gurih ganjilnya. Ada dalil. Kalaupun mau 3 silahkan. Tapi untuk dalil diharuskan tidak ada. Seikung boleh. Udah sarana harus 3. Paham? Nah, yang jelas orang yang menalkinakan itu menyebut nama yang meninggal itu 3 kali. Ini ada isyarat. Ya fulan ibnu fulan, yarhamukallah. Ketika disebut namanya yang pertama kali dia tidak mendengar. Makanya panggil lagi yang kedua. Ya fulan ibnu fulan, yarhamukallah. Ketika disebut namanya yang kedua, dia mendengar tapi belum bisa menyahuti. Mendengarnya tapi kadang menyahuti. Panggil yang ketiga, ya fulan ibnu fulan, yarhamukallah. Bebangun ninya mendengar, bebangun dan menyahut. Nah, jadi manggilnya 3 kali, tidak harus naik 3 ikung besusun. Nah, kita bagi amplop kawan. Nah, itu. Paham? Jadi jangan ribut. Sekali aja dia talqin cuma 3. Ribut nama kayak itu aja diribut apa? Sedangkan selesai mentalkin ahli keluarga jangan pulang. Jangan langsung pulang, jangan. Begitu orang sudah pulang, tunggu barang 10 menit. Apalagi yang dibaca, cukup yang membaca tatkala yang ulun sebutkan sebelum menutup muka jenazah. Apa tadi? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah. Ini ayat Quran nih.
wadukhuli fi ibadi wadukhuli jannati. Setelah itu doanya, ya Rasulullah anta waliyun fid dunya wal akhirah asbiq alaina walahu min rahmatika wa anzil alaina walahu min barakatika wa syafa'atika fid dunya wal akhirah. Jangan bulik langsung, ini keluarga baca, apalagi yang meninggal kita. Jangan memikirkan warisan dulu, tolongin dulu nih. Ini kasihan nak ninang becari nih. Bicara, ninang meninggal, ninang becari, kayaknya dulu mikirkan warisan, Pak Ai, mikirkan tanah sidin, jangan dulu. Nah Bu, jangan mikirkan galang, kakalung macam-macam. Ini ditolongi dulu nang becari ini nah. Ayo jangan sudah ditolongi, ambil hasil. Ini berbagi nomor wahid. Menolongin yang orang becari, kesiannya Pak. Nah untuk yang terakhir kali ini Pak Bu, penyelenggaraan jenazah, bagaimanapun kita nanti memperlakukan jenazah, terlebih orang tua kita atau keluarga dekat kita, seperti itulah nanti pian diperlakukan. Kalau pian perlakukan baik, pian akan diperlakukan lebih baik. Tapi kalau pian tidak memperlakukan dia dengan baik, pian akan terhina nantinya setelahnya. Jadi itu gambaran diri seorang. Jadi kayak apa pian memperlakukan jenazah, seperti itulah nanti kita diperlakukan orang. Apa bisa lebih baik atau malah sebaliknya? Mudah-mudahan kita bisa lebih baik. Nah itu dulu Bapak Ibu sekalian yang bisa ulun sampaikan berkaitan tentang penyelenggaraan jenazah Pak. Insya Allah nanti untuk sholat-sholat yang berikutnya akan ulun sampaikan.